batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya Dr. Sinta boleh menyapa Bapak Ibu sekalian pada ibadah pada hari ini. Setelah hampir 1,5 tahun kita tidak berjumpa, puji syukur kalau pada hari ini ada kabar baik. Situasi COVID-19 sudah mulai meredah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian jangan lupa tetap prokes karena COVID-19 tetap ada, tetapi sudah mulai reda dan ini jangan membuat kita lengah Bapak Ibu. Mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu, ibadah offline bisa segera berlangsung. Kita terus berdoa buat ibadah tersebut dan biarlah kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Baiklah, sebelum memulai ibadah, mari kita masuk ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Ini adalah suatu ayat yang luar biasa, yang benar-benar terbukti terutama pada saya selama pandemi COVID-19 ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menudungi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus memegang tangan kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh ada saat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami mau datang ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk mendengarkan isi hati Tuhan, untuk menaikkan pujian bagi-Mu ya Bapa, sebagai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Itu semua adalah karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap orang yang terlibat di dalam mempersiapkan ibadah ini Tuhan. Para kameramen Tuhan, para worship leader, para pemain musik Tuhan. Semua yang berada di belakang layar yang mempersiapkan ibadah ini sedemikian rupa sehingga dapat dikemas dengan baik dan kami dapat menikmatinya Tuhan di rumah kami masing-masing. Berkati mereka ya Bapa, berkati jeri lelah mereka Tuhan. Bapak Engkau juga memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Samuel Si beserta seluruh keluarganya, agar melalui penggembalaan
Bapak Gembala kami ini Tuhan, kami jemaat boleh dibawa semakin mengenal Engkau Tuhan. Iman kami boleh semakin bertumbuh. Kami boleh menjadi jemaat yang semakin menyerupai Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini juga Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Agar melalui firman yang akan ditabur nanti Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru. Kami mendapatkan jawaban atas semua pergumulan kami Tuhan. Dan terlebih kami boleh menemukan Engkau ya Bapa, sehingga jiwa kami yang haus boleh disegarkan, sehingga kami boleh semakin diteguhkan, iman kami bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pandemi COVID ini juga Tuhan segera berakhir, sehingga ibadah kami dapat menjadi ibadah offline ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampunkan segala dosa kami ya Bapa, agar itu tidak menjadi penghalang untuk setiap berkat yang akan Engkau curahkan bagi kami. Hanya di dalam satu nama yang hebat, nama Yesus Kristus, kami angkatkan doa kami ini. Amin. Ku yakin
Ibu, saat ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian pujian dari saudari kita yang terkasih Maria, di mana pujian ini merupakan rasa syukurnya kepada Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan atas hidupnya dan keluarganya. Biarlah pujian ini pun dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, bagi kita semua. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life He has been faithful. 'Cause all my life He has been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, and He has led me through the fire in darkest night. He is close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh, 'cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give Him everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I
Shalom saudaraku, selalu saya mensyukuri kalau kita bisa kembali berjumpa. Bagi kita, setiap kali pertemuan adalah anugerah. Setiap kali kita bisa berjumpa dalam ibadah dan ikut dalam merayakan ibadah bersama-sama adalah kasih karunia-Nya. Karena masih banyak orang yang tidak memiliki kesempatan seperti kita. Entah dia tidak mengenal Tuhan, atau dia sedang sakit, atau dia sudah tiada di bumi ini. Kita yang sehat dan masih ada, dan diberikan kasih karunia oleh Tuhan, iman untuk mencari Dia. Mari kita pergunakan sebaik mungkin. Kita tundukkan kepala sebelum kita dengarkan firman, setelah kita menaikkan pujian-pujian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang Maha Kuasa, Allah satu-satunya yang belum bisa dipahami oleh semua manusia, namun kami bersyukur bisa memahami Allah yang tak terjangkau itu. Allah yang tak terlihat itu telah menunjukkan dirinya kepada kami. Lahir menjadi manusia. Kejadian ini pun banyak yang tidak bisa memahami. Namun kami bisa mengerti karena Engkau mengajarkan kami, karena Engkau memberi kami hikmat dan iman sehingga kami percaya dan mengerti. Kami bersyukur karena Allah telah melawat kami. Dan sekarang saatnya kami mengabdi, beribadah kepadamu sebagai tanda kasih kami, tanda syukur kami, tanda perhambaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk seluruh perlindungan Tuhan sepanjang seminggu ini. Kami akan dengarkan firman-Mu, kami sendengkan telinga kami, dengarkan baik-baik, beri kami kemampuan untuk mengerti ya Tuhan, agar kami bisa mentaati firman-Mu. Roh Kudus bantu kami sepanjang perjalanan pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, kali ini tema firman Tuhan terambil dari kejadian yang baru saja terjadi atas seorang anak Tuhan yang mengalami penganiayaan. Saya memberikan judul, apakah Tuhan membutuhkan pembelaan kita? Apakah Tuhan butuh pembelaan kita? Atau Tuhan butuh pembelaanmu? Saudaraku, apakah Allah kurang berkuasa untuk bertindak, untuk menolong, untuk menyatakan keadilan, untuk menyatakan penghukuman terhadap kejahatan? Kurangkah kuasanya sehingga Allah memerlukan bantuan dan pertolongan kita? Begitu lemahkah Allah kita sehingga perlu bantuankah Dia hingga kita harus membelanya, kita harus menolong Allah? Saya dapat memahami, bahkan mungkin kita semua bisa memahami, kalau seorang teraniaya atau terjolimi, dia membela dirinya dan membela sesamanya. Kita bisa pahami itu. Tapi kalau seorang manusia yang lemah seperti kita mau membela Tuhan yang Maha Kuasa, rasanya sesuatu yang mustahil. Ada seorang, ada sekelompok berbuat kekerasan, bertindak menghakimi, seakan-akan dia mewakili Allah untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan itu. Dan dia melakukan tindakan kekerasan dan penghinaan atas nama Allah. Seakan-akan Allah merestuinya, meridhoinya. Saudaraku, saya tidak yakin kekerasan dilakukan oleh orang yang belum bersalah adalah mewakili tindakan Tuhan. Kita mendengar bagaimana seorang melakukan penghinaan terhadap sesama dengan cara melumuri kotoran manusia ke mukanya. Dan tidak hanya sampai di situ, dia menyiksanya beberapa jam. Pembelanya mengatakan bahkan ada kecenderungan dia ingin membunuhnya karena dianggapnya orang tersebut telah menista agamanya, menista Tuhannya. Si penyiksa mengatakan bahwa orang-orang boleh menistaku, orang-orang boleh menghinaku, dan aku diamkan. Tapi tidak akan kudiamkan kalau ia
menghina Tuhanku, menghina agamaku. Si penyiksa ini melakukan kekerasan ya pada si penista agama dan Tuhannya. Perlukah kita melakukan tindakan kekerasan, kekejaman terhadap sesama kita untuk membela Tuhan? Benarkah kekejaman, kekerasan yang dilakukan oleh seseorang itu mewakili Tuhan? Saya memberikan sebuah peristiwa Allah yang terhina dan murka akhirnya saat manusia coba untuk menolong dia. Kejadian ini adalah kejadian yang kelihatannya sepele, tapi justru bermakna besar dan dalam, di mana seorang bernama Usa anak Abinadab itu yang menggiring atau mengikuti perjalanan pengantaran pengiringan tabut perjanjian Tuhan untuk ke kota Yerusalem. Saya akan mengajak saudara untuk membaca teks firman Tuhan ini di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-7. Demikian firman-Nya. Kemudian setelah tabut itu disimpan di rumah Abinadab, ya, di rumah Obed Edom, beberapa bulan kemudian Daud kemudian mengumpulkan semua orang pilihan. Bukan orang Lewi, orang pilihan Daud. Di antara orang Israel 30.000 orang banyaknya. Ayat yang kedua, kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale ke Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkat dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Lalu ayat ketiga mengatakan mereka kemudian menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru yang setelah itu mengangkatnya dari rumah Abinadab di atas bukit itu. Lalu anaknya Abinadab, Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab itu mengantarkan kereta itu atau perjalanan tabut di atas kereta itu. Kereta maksudnya kereta yang ditarik oleh kerbau, saudara. Bukan kereta api yang ada sekarang ini. Ayat 4 mengatakan Usa berjalan di samping kereta, di samping gerobak itu, ya, di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan, mengiringi perjalanan pembawaan tabut itu sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat penggirikan di Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, karena mengulurkan tangannya pada tabut itu dan memegangnya karena lembu-lembu yang menggiringnya tergelincir. Jadi khawatir tabut itu jatuh, maka secara otomatis Usa memegang tabut itu. Maka ayat ke-7, bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh Usa di sana karena keteledoran itu. Usa mati di sana dekat tabut Allah itu. Saudaraku, dengan ayat ini saya ingin menggambarkan kepada saudara, jelaslah di sini bahwa seakan-akan Usa mau menolong Tuhan yang Maha Kuasa itu, ya, diwakili dengan kehadiran Allah dalam tabut Tuhan itu, di mana tabut itu dibawa oleh sebuah gerobak yang ditarik oleh beberapa ekor kerbau. Karena kerbau itu tergelincir, mungkin gerobak itu juga oleng. Dikhawatirkan oleh Usa, tabut itu akan jatuh. Maka Usa berpikir, tabut itu membutuhkan pertolongan Usa. Ternyata Tuhan marah. Tuhan marah yang pertama karena tabut itu tidak dibawa oleh orang-orang Lewi sesuai dengan kitab Bilangan. Allah marah karena tidak boleh orang biasa menyentuh tabut Tuhan kecuali orang-orang yang telah dikhususkan dari suku Lewi. Allah marah karena Usa tidak menghormati kemahakuasaan Tuhan, kekudusan Tuhan.
melalui hadirnya tabut itu. Dan akhirnya konsekuensinya Usa dihukum mati. Saudaraku, Allah yang kita sembah, Allah yang disembah oleh umat manusia ini adalah Allah yang maha kuasa. Apa artinya? Yang artinya maha kuasa. Allah itu adalah segalanya mungkin bagi Allah. Segalanya mungkin untuk Tuhan. Dia berbuat, merancang, mengerjakan apa saja mungkin. Yang tidak mungkin bagi kita, bagi dia segalanya mungkin. Itu arti maha kuasa. Dan maha kuasa yang memiliki pengertian, dia maha mampu. Dia berkuasa atas segala-galanya di setiap waktu. Bukannya waktu-waktu tertentu, tapi di setiap waktu dalam berbagai-bagai cara Tuhan. Dan tidak terbatas. Tidak terbatas kapanpun, dimanapun, bagaimanapun dia bisa melakukannya. Dan dia tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Tidak heran kalau begitu Allah menjadi marah ketika Usa memegang, ingin meluruskan, ingin membuat tabut tidak jatuh. Allah marah. Seakan-akan Allah tidak mampu melindungi dirinya sendiri, kehadirannya sendiri. Saya memberikan beberapa pernyataan firman Tuhan, tidak semua. Ada banyak pernyataan kemahakuasaan Tuhan. Saya cuma berikan beberapa saja firman Tuhan yang menyatakan kekuasaan untuk meyakinkan kita sekalian. Yang pertama, di dalam Yeremia 32 ayat 17 yang mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar, dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu, yang tidak mungkin untukmu. Yang kedua, dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Aku adalah Alfa, itu adalah huruf pertama. Aku adalah yang awal dan aku adalah Omega, yang terakhir. Firman Tuhan atau firman Allah berkata, yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, dan Tuhan itu maha kuasa. Yang ketiga, Mazmur 91 ayat 1 dan 2 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai, yang maha kuasa itu. Dalam 1 Tawari 29, 11 dan 12 mengatakan hal sama tentang kemahakuasaan Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ini. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala dan pemimpin umat-Mu. Sebab kekayaan dan kemuliaan, kata Tawari, daripadamu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Itulah beberapa firman Tuhan yang menyatakan kemahakuasaan. Rasanya ayat-ayat tadi cukup mewakili kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan coba-coba berbuat mengatasnamakan Tuhan. Jangan coba-coba berbuat mewakili Tuhan. Apalagi melakukan kekerasan terhadap sesama manusia mengatasnamakan Tuhan. Allah belum tentu atau mungkin tidak memberikan perintah kepada kita untuk melakukan hal seperti itu. Jangan merasa bahwa dirinya satu-satunya wakil Allah untuk melakukan tindakan ini dan itu. Allah tidak memerlukan pertolongan pembelaan manusia. Allah sangat terlalu kuat, terlalu kuasa dan maha kuasa untuk mengerjakannya sendiri, tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Kalau saudara, saya atau sekelompok orang melakukan tindakan mewakili Allah, mengatasnamakan Allah, ia dapat mendahului kehendak Tuhan atau melawan kehendak Tuhan.
ia dapat merusak rencana Tuhan. Yang tadinya Tuhan mau ke sebelah kanan, gara-gara orang ini maka dia lakukan sebelah kiri. Maka rencana Tuhan yang harusnya ke kanan menjadi rusak gara-gara perbuatan orang ini yang mewakili nama Tuhan. Jika kita melakukan tindakan mewakili nama Allah sembarangan, maka kita bisa menghina Tuhan, memalukan Tuhan, seakan-akan Tuhan itu tidak mampu bertindak. Apakah memang tindakan saudara mewakili Tuhan menyatakan bahwa Allah tidak bisa melakukan hal seperti itu, sehingga Anda, saya, atau orang lain melakukan tindakan seperti itu, atau kekerasan itu, atau penghakiman itu? Jika kita tahu dan berkata Tuhan bisa, tentunya kita tidak melakukan. Perbuatan Tuhan, penghakiman Tuhan jauh lebih sempurna daripada tindakan kita. Jangan menghina dan memalukan Tuhan. Jika kita bertindak mewakili nama Allah, ya, itu bukanlah hak kita. Pembelaan, penghakiman adalah hak Tuhan, seperti kitab Roma mengatakan. Karena pembelaan, pembalasan dari Tuhan itu sempurna. Sementara pembelaan, pembalasan kita itu cacat, lemah, dan rusak. Saudaraku, pembelaan kita seringkali tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Banyak kelemahannya, banyak cacatnya di mana-mana, banyak kekurangannya, bahkan bisa keliru. Kecenderungan kita melakukan tindakan penghakiman terhadap sesama adalah keliru, salah, menceng, tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Pembelaan kita terhadap nama Tuhan dan agama, ya, yang kita lakukan adalah menyatakan kita menjadi hakim atas nama Tuhan. Padahal kita bukanlah hakim untuk pembalasan pada sesama, untuk sesama. Hakim itu cuma satu, adalah Tuhan. Dialah hakim yang adil. Anda dan saya adalah rakyat atau manusia yang banyak cacat dan kekurangannya. Kita sama-sama orang berdosa. Kita cacat di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin orang berdosa menghakimi orang berdosa? Bagaimana mungkin kita yang berdosa ini harus menghukum orang yang bersalah sementara kita juga bersalah? Sebab firman berkata, balok atau selumbar kayu di mata orang lain dapat kau lihat, sedangkan balok di matamu yang besar tidak dapat kau lihat. Atau mungkin dengan bahasa yang lain, karena gara-gara balok kesalahan yang besar itu menutup matamu, sampai engkau tidak bisa melihat dan menyadari kesalahanmu, dan engkau menghakimi orang yang kesalahannya jauh lebih kecil daripada kesalahanmu. Pernyataan firman ini menyatakan bahwa jangan hakimi orang lain yang kesalahannya kecil dibanding kesalahanmu sendiri yang jauh lebih besar daripada kesalahan orang lain. Engkau tidak berhak untuk menghakimi orang lain karena engkau sendiri adalah terdakwa atas kesalahan dosa-dosamu sendiri. Jangan merasa suci untuk bisa mewakili Allah, menghakimi, melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Ingat, Allah memiliki pengadilan. Allah punya cara pembalasan. Allah punya cara penghukuman. Kalau saya melihat dari tahun ke tahun, saya telah melayani Tuhan puluhan tahun. Melihat begitu banyak orang-orang melakukan tindakan kekerasan, teror terhadap gereja Tuhan, anak Tuhan. Tidak sedikit gedung-gedung gereja yang dibakar, ditutup, dihentikan, baik oleh masyarakat jelata atau pejabat-pejabat tertentu. Kalau sampai saat ini Allah diam, bukan berarti dia tidak mau melakukan pembalasan. Ada waktunya penghakiman Allah dinyatakan. Ada waktunya penghukuman Tuhan dinyatakan. Ada waktunya pembalasan dan penghakiman Tuhan dinyatakan kepada saudara-saudara yang berbuat ketidakadilan, kekerasan mengatasnamakan Tuhan. Saya berikan beberapa contoh bagaimana Tuhan bertindak terhadap ketidakadilan,
terhadap kekerasan mengatasnamakan Tuhan dan terhadap kejahatan-kejahatan manusia. Allah pada akhirnya hilang kesabaran terhadap orang-orang di zaman Nuh. Kejahatannya sampai naik ke hadapan Tuhan, sehingga Allah harus terpaksa menenggelamkan bumi ini dengan air bah. Dan itu terjadi dalam Kejadian pasal 8. Yang kedua, karena kebejatan moral orang Sodom dan Gomora, kejahatan mereka, dan kejahatan moral mereka yang telah membuat Allah murka, sehingga Allah harus membakar kota Sodom dan Gomora. Di dalam Kejadian pasal 19 ayat 24 dan 25. Yang ketiga disebutkan, Allah pun akhirnya bertindak ketika melihat ada raja yang tidak adil, ada raja yang tidak berbuat baik, ada raja yang tidak berbuat banyak kebajikan. Allah mempunyai pertimbangan sendiri terhadap Raja Belsasar secara langsung dalam Daniel pasal 5 ayat 22 sampai 26. Saya ceritakan saja kepada saudara, ayat ini tertulis dalam Daniel 5 ayat 22 sampai 26. Pada satu saat ketika kehilangan kesabaran Tuhan terhadap Belsasar, anak Raja Nebukadnezar yang telah direndahkan Tuhan, dia tidak mau juga insaf bagaimana ayahnya telah dihukum Tuhan. Dia tetap meninggikan diri, menyombongkan diri, bahkan merampas perkakas bait Allah. Ya, sama seperti orang membakar gereja, merusak peralatan gereja Tuhan dan seterusnya. Maka Allah melihat dan akhirnya Allah turun tangan. Allah menghukum dan menghakimi Raja Belsasar. Allah kemudian memberi peringatan dengan tulisan sebuah tangan pada tembok dengan tulisan Mene Tekel Ufarsin, yang artinya bahwa pemerintahan Tuanku sudah dihitung oleh Allah dan akhirnya dihentikan, ditamatkan, diakhiri. Dengan kata lain, Raja Belsasar diturunkan. Saudaraku, Allah juga lakukan tindakan dan pembalasan dengan pernyataan nanti saatnya, akan ada saatnya dinyatakan oleh Alkitab adanya pengadilan Kristus dalam 2 Korintus 5. Jadi sekalipun saudara dan saya telah menjadi Kristen, percaya Kristus, tetap ada pengadilan dan perhitungan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ini. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Pernyataan ini mengatakan bahwa Allah menilai, Allah mencatat, Allah mengetahui, dan Allah memberi imbalan pada perbuatan yang baik dan jahat. Ada saatnya nanti pengadilan Kristus. Ada juga dituliskan dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat ayat 11 sampai 15 berkata demikian. Lalu Yohanes melihat sebuah takhta besar putih, dan Yesus, dengan sekali lagi, Allah satu-satunya yang benar adalah di dalam Yesus, Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapan Allah itu lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku, kata Yohanes, melihat orang-orang yang sudah mati, besar atau kecil, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, di hadapan takhta Allah itu. Lalu Allah memberikan pengadilan, dibuka semua kitab dan kitab-kitab lain, diantaranya kitab kehidupan. Dilihat kitab-kitab lain, semua orang dihakimi menurut perbuatan mereka. Dengar baik-baik saudara yang sering menghakimi orang lain. Dengar baik-baik saudara yang melakukan kekerasan, mengatasnamakan Allah, agamamu, Tuhanmu, seakan-akan kau mewakili Allahmu melakukan tindakan kekerasan. Allah akan menilai, menghakimimu menurut perbuatan, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut akan menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya maut dan kerajaan maut. Akan menyerahkan orang-orang mati di dalamnya juga. Mereka masing-masing dihakimi. Firman Allah berkata, menurut perbuatan mereka. Lalu maut dan kerajaan maut itu, ini adalah jenis neraka, dilemparkan ke dalam
Lautan api, neraka yang kekal, itulah kematian terakhir, kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Kitab kehidupan itulah yang menjamin seorang lepas dari hukuman neraka. Hanya dimungkinkan kalau dosamu telah tertebus atau ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan itu. Inilah penghakiman terakhir terhadap manusia. Oleh sebab itu saudaraku, hati-hatilah. Hati-hatilah. Allah yang diam di singgasana, yang selama ini mendiamkan rumahnya, baitnya, gerejanya, kerajaannya dianiaya, umatnya dianiaya, bukan berarti Allah itu tidak lakukan pembalasan. Ada saatnya Allah melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang lalim, terhadap orang-orang yang kejam, terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Allah tidak butuh pertolonganmu sampai engkau harus melakukan tindakan kekerasan. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha adil. Allah itu maha tahu. Dia tahu apa yang terjadi. Jadi engkau tidak perlu jadi hakim buat sesamamu. Engkau tidak perlu melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Karena engkau juga adalah orang yang bersalah. Mari kita tundukkan kepala. Melalui perjamuan kudus ini kita memohon. Mungkin ada di antara kita yang pernah melakukan tindakan kekerasan, ketidakadilan pada sesama kita, pada saudara kita, pada famili kita, pada orang tua kita, pada sahabat kita. Ini saatnya kita meminta ampun kepada Tuhan melalui perjamuan kudus yang sebentar kita laksanakan. Saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami datang menghampirimu dengan kerendahan hati kami. Kami bukan orang benar. Kami bukan orang yang paling suci. Kami tidak layak untuk menghakimi orang lain. Karena kami telah mendengar firman-Mu. Pembalasan, penghakiman itu adalah hak Tuhan. Tidak seorang pun boleh menghakimi orang lain. Tidak boleh menghakimi atas nama Allah. Tidak boleh menghakimi mewakili Allah. Siapa kami ini Tuhan sehingga menjadi hakim bagi sesama? Hanya Engkau lah hakim yang adil. Engkau yang pantas. Engkau yang layak. Yang melakukan tindakan pembalasan. Hanya Engkau yang pantas untuk menghakimi, mengadili setiap manusia. Jika ada di antara kami yang telah melakukan tindakan kekerasan, penghinaan terhadap sesama, terhadap teman, sahabat, saudara, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami supaya kami tidak menerima balasan dari Tuhan. Supaya kami tidak dibawa payung hukuman Tuhan. Supaya kami tidak hidup dalam kegelisahan. Biarlah kami hidup dalam ketenangan. Sebab itu ampuni kesalahan kami. Dari kesalahan yang besar sampai kesalahan yang paling kecil. Dari kesalahan yang kami tahu dan sampai yang kami tidak tahu. Dari kesalahan yang sengaja dan tidak sengaja kami lakukan, ya Tuhan, ampuni kami. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Pengadilan-Mu sangat sempurna. Tidak seorang pun bisa meleset dan terhindar dari hukuman-Mu. Tuhan, sebelum murka-Mu turun atas orang-orang yang bersalah, atas kami yang bersalah, ampuni kami Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan. Kami tahu bahwa perjamuan itu adalah gambaran dari pengorbanan Kristus. Pengorbanan itu bertujuan untuk menghapuskan, mengampuni kesalahan dan dosa manusia. Termasuk kesalahan kami, ya Tuhan. Bukakan hati kami, bersihkan hidup kami dari segala kesalahan. Supaya kami boleh hidup berkenan, tenang di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut perjamuan-Mu Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan hati untuk menyiapkan perjamuan, roti, dan anggur. Saya berharap saudara telah menyiapkan roti. Jika tidak ada
hosti, maka saudara bisa memotong roti tawar atau roti bagian luar, ya bukan isi tapi kulit dari roti itu, roti tawar, untuk menggantikan hosti. Sementara jika sudah tidak punya anggur seperti ini, sudah bisa menggantikan dengan Fanta anggur. Mari siapkan diri kita. Saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan mendahului perjamuan ini. Firman-Nya berkata demikian. Mari angkatlah tanganmu di sebelah kanan sambil memegang roti, dengarkan firman-Nya. Firman-Nya berkata, apa yang telah aku teruskan ini kepadamu, saudaraku. Aku terima perintah dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu akan diserahkan, Dia melakukan sebuah perjamuan bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atas roti ini. Kemudian Dia memecahkan roti ini dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini untuk memperingati akan aku, untuk mengingat akan pengorbanan dan pengampunanku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu genggam cawan di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan kembali. Firman-Nya berkata juga, lalu Yesus mengambil cawan setelah makan roti itu. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, sudah dimeteraikan oleh darahku. Lakukan ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan pengorbananku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan penebusanku melalui kematianku di kayu salib. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kembali. Dalam perjamuan ini ada pengampunan, ada penyucian. Engkau dilayakkan, engkau dibenarkan kembali. Dalam perjamuan kudus ini juga ada kesembuhan, ada kuasa, karena Dia maha kuasa. Oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang sekarang saat ini sedang beribadah merasakan sakit. Mari tangan kirimu diangkat ke atas, tangan kananmu letakkan pada bagian yang sakit. Jika sakit di dada, letakkan di bagian dada. Jika sakit di kepala, letakkan bagian kepala. Dengan iman engkau berdoa, percayalah Tuhan yang maha kuasa itu bukannya sanggup ya menciptakan langit dan bumi, meredakan badai Tofan, memberi makan 40 tahun kepada jutaan umat Israel di padang gurun, tapi juga sanggup menolong saudara, membantu saudara, memberikan jalan keluar bagi saudara yang kesulitan. Sambil angkat tangan kita berdoa, Bapa Surgawi, kami membawa diri kami yang lemah, diri kami yang dirusak oleh penyakit, sesuai firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilur Tuhan kami disembuhkan dari sakit kami, jantung, darah tinggi, saraf, kanker, tumor, kista, tekanan darah, tinggi dan rendah, ketidakseimbangan, migran, apa saja yang ada dalam tubuh kami, Engkau jamah kami Tuhan, oleh darah Yesus yang maha kuasa itu, oleh bilur Tuhan itu kami disembuhkan, kami dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih. Iman kami yang mengatakan kami disembuhkan Tuhan. Iman kami yang mengatakan kami diampuni dan dibersihkan dari dosa kesalahan kami. Selanjutnya ya Tuhan, ajarkan kami untuk hidup seperti Engkau. Empati terhadap sesama, empati terhadap kelemahan orang, empati terhadap kekurangan orang, supaya kami tidak mudah menghakimi, apalagi melakukan kekerasan pada sesama kami. Tuhan ampuni kami, ajarkan kami untuk sabar, mengendalikan diri, menguasai diri sedemikian rupa, sehingga kami bijak dalam bertindak. Tolong Tuhan umat-Mu, tolong gereja-Mu,
Tolong anak-anakmu, tolong hamba-hambamu. Engkau lindungi karena Engkau Maha Kuasa. Kami percaya Tuhan, Engkau Maha Kuasa. Engkau Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita perlu mendengar beberapa pengumuman yang saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, doa malam atau doa Jumat jam 7 malam di bulan Oktober ini akan kita lakukan bersama-sama tanggal 8 dan tanggal 22 Oktober. Tolong dilingkari atau dicatat pada kalender saudara. Saya ingin dan rindu makin banyak jemaat Tuhan yang berdoa bersama-sama. Doa adalah tanda kita tidak mampu berjalan sendiri, berbuat sendiri, bertindak sendiri. Berdoa adalah tanda kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Begitulah memang selayaknya saudara. Kita mulai berdoa tanggal 8 dan 22 Oktober jam 7 malam via Zoom, Ibu Bapak ya. Yang kedua, Natal akan kita laksanakan pada bulan Desember ini ya. Kalau dimungkinkan kita akan lakukan perayaan Natal dengan cara online karena untuk mencegah kemungkinan sebab kita belum mendapat kepastian redanya COVID ini. Jadi untuk melakukan pencegahan atau mengantisipasi, maka kita akan lakukan perayaan secara online saja. Perayaan Natal akan kita laksanakan di bulan Desember, ya. Maka karena itu membutuhkan dana. Saya berharap jemaat bisa memberikan persembahan dari kelebihan berkatnya melalui transfer DBC atas nama GBI Taman Palam Lestari. Ibu Bapak bisa melihat di warta, ya, nomor rekening yang ada. Dicatatnya atau diberikan tanda persembahan untuk Natal, ya, karena banyak persembahan. Gereja kita pun di Palem dan di Kelapa Gading sedang melakukan renovasi. Satu. Kedua, sedang mempersiapkan ibadah tatap muka. Nah, ibadah tatap muka ini terbagi dua Bapak Ibu. Satu, jemaat datang dalam jumlah tertentu masuk ke dalam gedung gereja. Kedua, jemaat yang tidak bisa atau belum dapat giliran beribadah tatap muka tetap beribadah di rumah. Dengan waktu yang sama, tatap muka dengan online sama. Itu disebut dengan live streaming. Jadi ibadah langsung, ibadah hidup, ibadah langsung. Nah, ibadah langsung ini walaupun live streaming online membutuhkan alat Bapak Ibu. Wi-Fi-nya mesti ditinggikan, komputernya mesti di-upgrade, ya, sound sistemnya juga mesti dibenahi, kamera juga harus dibenahi lagi supaya live streamingnya bermutu dan bagus, dilihatnya nyaman, indah dan bermutu Bapak Ibu. Sebab itu juga dibutuhkan dana. Jadi kalau Anda punya berkat, bisa sisipkan berkat untuk Natal, bisa juga sisipkan dana untuk renovasi gereja atau mengupgrade ibadah live streaming. Ibu Bapak bisa begitu ya, bisa diberikan tiga pemberian: Natal, renovasi, atau ibadah live streaming atau upgrade alat-alat. Sebab itu kita perlu juga mendoakan. Rencana ibadah tatap muka akan coba ada tryout-nya. Tryout-nya itu tanggal 24 Oktober, 31 Oktober, dan Great Opening. Apa itu? Bukan soft opening. Grand Opening. Itu tanggal 7 November kalau tidak salah. Minggu pertama di bulan November. Ya, jadi doakan supaya semua berjalan lancar karena kita akan melaksanakan tatap muka dengan persyaratan prokes yang benar. Ya, peralatan-peralatan di gereja pun harus disiapkan sedemikian rupa agar memenuhi syarat aman beribadah, tenang beribadah. Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan, kedukaan, sakit, kesulitan mencari nafkah atau usaha belum maju, anak-anak yang berjuang ya belajar secara online, mungkin mereka telah mengalami kejenuhan. Kita berdoa agar anak-anak tetap berprestasi. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada minggu ini. Saya ajak saudara berdiri sekalian.
Kami mensyukuri masih bisa mencari-Mu Tuhan, masih bisa mengadu kepadamu, masih mengandalkan Engkau, masih di bawah perlindungan-Mu, masih di bawah pengadilan-Mu yang bijaksana dan arif serta sempurna. Kami aman dalam lindungan-Mu, kami aman dalam penjagaan-Mu. Kami mohon sekarang saatnya Tuhan, sertai kami, jaga kami, lindungi kami. Jemaat Tuhan sambil berdiri mengangkat tangan, terimalah berkat damai Bapa, kasih sayang Yesus yang tak pernah berubah, pengadilan, kekuasaan, perlindungan dari Roh Kudus yang selalu menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan berkati, Tuhan menyertai. Amin. Kemuliaan buat Tuhan.